Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayuni. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dan Profesi di Universitas Muda Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan melakukan video pembelajaran, yaitu mengenai pemberian obat injeksi IC, yaitu injeksi intrakutan. Nah, langsung saja saya menjelaskan isi dari PPT saya, yaitu definisi injeksi IC. Nah, injeksi intrakutan ini adalah injeksi yang dilakukan ke dalam dermis, tepat di bawah epidermis, dan itu dimasukkan langsung ke lapisan epidermis dan tepat di bawah satum korneum. Nah, pada umumnya berupa larutan atau suspensi dalam air. Nah, volume yang disuntikan itu sekitar palingnya sedikit, yaitu 0,1 hingga 0,2 ml. Nah, rutin intrakutan ini biasanya dilakukan untuk menguji reaksi alergi terhadap jenis obat yang akan kita gunakan. Sebelum kita melakukan itu, melakukan injeksi IC kepada pasien, seharusnya bidan itu sudah mengetahui penyakit pasien itu apa, seperti apa. Nah, catatan dari injeksi intrakutan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah obat yang kita diberikan hanya sedikit. Nah, yang kedua, merusak barir kulit. Dan yang ketiga itu ada menimbulkan kecemasan. Nah, yang keempat itu ada intramuskuler menurut Damayanti 2013. Nah, yang kedua itu ada tujuan injeksi IC dan intrakutan. Nah, berikut adalah beberapa tujuan yang dilakukan pemberian obat melalui suntikan intrakutan. Yang pertama, itu ada pasien mendapatkan pengobatan sesuai program pengobatan dokter. Nah, di sini pasiennya itu sudah mendapatkan pengobatan dari bidan maupun dokter. Nah, yang kedua itu memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Dan yang ketiga itu ada memberikan obat tertentu yang pemberiannya itu hanya dapat dilakukan dengan cara penyuntikan intrakutan, misalnya imunisasi BCG. Nah, yang keempat itu ada membantu menentukan diagnosa. Nah, diagnosa ini terhadap penyakit tertentu saja, misalnya tuberkulosis. Nah, yang kelima itu ada menghindarkan pasien dari efek alergi obat. Seharusnya ini pasiennya itu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang tidak punya kesakitan ya. Nah, makanya di sini sudah tertera dari tujuan injeksi IC. Nah, lanjut yang ke-6 yaitu pemberian vaksinasi. Baik, untuk selanjutnya itu ada indikasi injeksi IC. Nah, yang pertama itu ada pasien membutuhkan tes alergi, yaitu Menpaus test. Nah, yang kedua itu pasien yang akan melakukan vaksinasi. Nah, yang ketiga itu mengalihkan diagnosa penyakit. Yang keempat, sebelum memasukkan obat. Nah, itu yang terdiri dari indikasi injeksi IC. Nah, langkah yang keempat yaitu ada kontraindikasi injeksi IC. Nah, yang pertama itu terdiri dari 3. Nah, pasien mengalami infeksi pada kulit. Pasien itu dia mengalami seperti infeksi pada kulitnya alergi. Nah, yang kedua itu pasien dengan kulit terluka. Dan yang ketiga itu pasien yang sudah dilakukan skin test. Baik, yang untuk kelima itu kelima ini isi dari PPT saya, yaitu keuntungan injeksi IC. Ternyata di sini ada juga keuntungan injeksi IC nih. Yang pertama itu ada suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. Dan yang kedua ini bisa kita ketahui adanya penyakit alergi terhadap obat-obatan tertentu. Dan yang ketiga itu memperlancarkan suatu proses pengobatan kita. Nah, misalkan kita mempunyai penyakit alergi dan itu dapat diproses agar pengobatan kita itu lancar dan menghindari kesehatan dalam pemberian obat-obatan. Nah, itu dari keuntungan injeksi intrakutan. Baik, yang selanjutnya yaitu ke-6, lokasi yang digunakan untuk injeksi IC intrakutan. Yang pertama itu ada lengan di bawah di bagian dalam. Yang kedua ada dada di bagian atas. Yang ketiga
punggung dalam area skapula. Nah, yang ketujuh ini ada alat dan bahan-bahan intrakutan. Nah, di sini sudah tertera dan persiapan pasiennya juga. Dan yang pertama itu alat yang digunakan biasa untuk intrakutan, yang pertama bak injeksi. Nah, yang kedua obat yang kita digunakan sebelum kita melakukan penyuntikan kepada pasien, memasangkan obat-obatan yang kepada pasien itu. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui penyakitnya apa, seperti alergi, obatnya ini gitu. Dan yang ketiga, sesuai penggunaan 1 cc. Yang keempat itu ada kapas alkohol. Nah, yang kelima itu ada aqueous jika obat dilarutkan. Yang keenam ada handscoon. Dan handscoon ini digunakan untuk supaya tangan kita itu tidak terkena bakteri. Nah, misalkan kita nih nggak memakai handscoon, dan nanti takutnya bakteri yang kita terkena entah dari kuman-kuman ibu, takutnya tertular kepada kita. Nah, itu makanya untuk analisis kesehatan itu sangat wajib ya untuk menggunakan handscoon. Nah, alat yang ketujuh yaitu ada bengkok. Nah, yang ke-8 itu ada pengalas. Dan adapun persiapan pasien, yang pertama itu ada jelaskan kepada pasien. Nah, itu mengenai tujuan dan tindakannya itu apa. Misalkan kita kan udah menjelaskan nih nama kita ini dan tindakan kita untuk melakukan kepada ibu itu apa gitu. Baik, yang ke-8 itu ada prosedur pemberian ASI intrakutan. Nah, yang pertama itu ada mencuci tangan. Nah, kita harus mencuci tangan sebelum kita melakukan tindakan apa yang kita lakukan kepada pasien. Yang kedua, kita ada jelaskan kepada pasien mengenai prosedur yang kita lakukan. Dan misalkan kita sudah mencuci tangan nih, lalu jelaskan kepada pasien nama kita dan prosedur yang kita lakukan kepada pasien itu apa, tindakannya itu apa. Lalu yang ketiga itu bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang dan membuka dan tarik ke atas. Maka misalkan di sini pasiennya tuh mempunyai penyakit alergi dan kita harus menyuntikannya di sini, di area sini di tangan kita. Nah, berarti itu kita harus teliti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita sudah mengetahui itu apa penyakit ibunya dan pasiennya. Dan terus kalau misalkan pasiennya itu menggunakan baju yang lengan panjang, diharapkan untuk pasiennya itu menarik lengan bajunya ke atas agar tidak terkena penyuntikan yang sangat sakit dan kita berbahaya. Nah, yang keempat itu ada pasang perlat dan pengalas di bawah bagian disuntik. Nah, yang kelima itu ada ambillah obat untuk tes alergi dan kemudian dilarutkan atau diencerkan dengan aqueous ataupun cairan pelarut. Dan di selanjutnya atau ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai 1 cc. Dan lalu siapkan pada bak injeksi ataupun steril. Dan langkah selanjutnya yang ke-6 yaitu desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan kita suntik. Nah, berarti sebelum kita menyuntik itu sudah kita punya kapas alkohol ya, dan kita tuh harus dibersihkan dulu sebelum kita menyuntik di area pasien. Baik, langkah yang ke-7 yaitu ada tegangkan daerah yang akan disuntik dengan tangan kiri. Berarti maksud di sini kita sebelum menyuntik di tangan pasien di tangan kiri ya, sebelumnya kita sudah mempunyai ya intrapena itu kita harus menegangkan sebelum menyuntik kita harus menegangkan dulu. Terus yang ke-8 lakukan penusukan dengan lubang penghadapan ke atas yang sudutnya 15 hingga 20 dan terhadapkan permukaan kulit. Dan yang ke-9 itu ada semprotkan obat hingga terjadinya gelembung. Dan yang ke-10 tariklah fluid perlahan-lahan dan tidak boleh dilakukan mensek. Sepertinya kalau misalkan tidak boleh melakukan mensek itu terjadi suatu masalah nanti ya. Dan yang ke-11 itu mencuci tangan.
Sebelumnya kalau kita sudah selesai nih melakukan tindakan apa kita lakukan, dan kita sebelumnya kita harus mencuci tangan lagi agar tidak terkena infeksi penyakit ibu ataupun penyakit pasien ya. Dan langkah yang terakhir yaitu ke-12, tetaplah reaksi pemberian dan hasil pemberian obat ataupun tes obat, dan tanggal, waktu, dan jenis obat ya. Dan nah, di sini dapat kita kesimpulkan ya dari pemberian obat intrakutan ya, memberikan obat melalui suntikan intrakutan ataupun intradermal, yaitu suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit ataupun intradermis. Nah, berarti di sini dapat saya jelaskan lagi, sebelum kita melakukan itu sudah mempunyai tujuan yang sangat efektif, seperti ini, yang dapat memberikan obat melalui suntikan di intrakutan ataupun intradermal, dan suatu tindakan yang membantu proses penyembuhan, dan yang itu penyembuhan itu ya terjadi dari penyakit alergi itu bisa disembuhkan melalui suntikan intrakutan ya. Injeksi intrakutan dimasukkan langsung ke lapisan epidermis dan tepat di bawah sternum. Dan lokasi injeksi intrakutan biasanya pada lengan bawah dan di bagian dalamnya, dada atas dan punggung. Itu bisa juga di bagian suntik ya, dan di bawah skapula. Dan sudut pemberian injeksi intrakutan adalah 10 hingga 15 derajat. Dan itulah hasil dari PPT saya, dan itulah video pembelajaran saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.